Walah kamu kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Pada hari ketika kamu melihat hal tersebut, maka semua wanita yang menyusui lalai dari anak yang disusuinya. Dan setiap yang hamil saat itu melahirkan kandungannya. Dan engkau melihat manusia mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat pedih. Ketika para sahabat mendengar ayat ini dibacakan, mereka sangat konsentrasi ingin mendengar penjelasan Rasulullah SAW tentang ayat itu. Mereka mengetahui ketika Rasulullah SAW bersabda, ketika para sahabat mendekat semuanya di sekitar Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, tahu nggak kalian hari apa itu terjadi? Kapan itu terjadi? Pada waktu ibu-ibu yang sedang menyusui lalai dari anak yang disusuinya. Yang hamil mendadak melahirkan kandungannya. Dan manusia mabuk padahal tidak mabuk. Tahu hari apa? Belum dijawab, Rasulullah menjelaskan lagi. Itu adalah pada hari ketika Adam diseru oleh Allah, dipanggil. Kata Allah, hai Adam, ib'ats ba'san ilan nar, utus atau bangkitkan atau kirim ke dalam neraka. Kata Adam, apa, siapa yang harus dikirim ke dalam neraka? Kata Allah, dari setiap 1000 orang, masukkan 999 orang ke dalam neraka, 1 ke dalam surga. Jadi dari 1000, hanya 1 di surga, 999 di neraka. Qala, kata Imran bin Husain, fa'ablasa ashabuhu hatta ma'audahu biduhakatin. Nah ini. Para sahabat pun putus asa. Sehingga tidak ada di antara mereka yang tertawa. Karena apa? Karena hanya 1 orang di antara 1000 manusia yang masuk surga. Maka ketika Rasulullah mendengar, melihat para sahabat demikian, lalu Rasulullah menyatakan, abshiru wa'malu, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, innakum lama khaliqataini ma kanata ma syai'in qad illa kasuratahu Ya'juj wa Ma'juj wa man halaka min bani Adam wa bani Iblis. Kata Nabi SAW, bergembiralah kalian, jangan sedih begitu, dan beramallah kalian, maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesungguhnya kalian beserta 2 jenis makhluk yang makanata masyinqat, tidaklah sesuatu hidup beserta 2 jenis makhluk itu, kecuali 2 jenis makhluk itu akan memperbanyak diri, akan semakin banyak. 2 jenis makhluk itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sebab Ya'juj Ma'juj akan keluar di tengah-tengah umat Islam akhir zaman nanti. Juga beserta orang-orang yang hancur atau binasa dari kalangan Bani Adam dan Bani Iblis, anak-anak Iblis. Qala, kata Imran bin Husain, fasurya anhum, maka dengan ini para sahabat gembira. Summa qala, lalu Rasulullah berkata lagi, i'malu wa abshiru fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih ma antum finnas illa kasyamati fi jambil ba'ir aw rukmati fi zira'id dabah. Kata Nabi SAW, beramalah kalian dan bergembiralah kalian, maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah perbandingan kalian di tengah-tengah manusia kecuali seperti asyamah,
di kening ba'ir, di kening unta. Syama itu apa namanya, karang bahasa Sunda, bukan karang bahasa Indonesia. Apa? Tai lalat. Seperti tai lalat di kening unta, atau seperti warna belang di hasta dabah, di hasta binatang ternak. Jarang sekali unta yang mempunyai tai lalat. Jangankan unta ya, manusia juga jarang yang punya tai lalat di keningnya. Atau warna belang di hasta binatang, itu juga sangat jarang. Artinya kata Nabi SAW, perbandingan kalian dibandingkan manusia seluruhnya, itu taubahnya bagaikan itu tadi. Artinya kalian ini sangat sedikit. Jadi kalau di tengah manusia dari 1000 orang, 999 orang masuk neraka, 1 masuk surga, ini masih jangan khawatir, karena yang 99 itu termasuk seluruh manusia, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam kitab tafsir dan kitab Sunan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Selain itu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis lain dari Imran bin Husain. Kata Imran bin Husain bahwa ketika ayat pertama dari surat Al-Hajj turun, surat Al-Hajj ayat pertama itu berbunyi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adim, syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Ketika ayat ini turun, kata Imran bin Husain, nazalat alaihi hadhil ayah wa huwa fi safar. Ayat ini turun kepada Nabi SAW ketika Nabi di tengah perjalanan. Bukan ketika di rumah atau di masjid, ketika sedang bepergian. Turun ayat ini. Kata Nabi SAW, atadruna ayya yaumin dzalik? Tahu enggak kamu hari apa itu? Ketika kata Allah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Kapan itu terjadi? Kalau para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, itu adalah hari ketika Allah berkata kepada Adam, hai Adam, utus untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kata Adam, apa atau siapa yang harus saya masukkan ke dalam neraka? Kata Allah, 999 masukkan ke dalam neraka, dan 1 masukkan ke dalam surga. Mendengar penjelasan Rasulullah SAW itu, fa'ansya'a al-muslimuna yabkun. Kaum muslimin yang mendengarkan itu semuanya menangis. Karena apa? Karena terbayang dari 1000 orang, 1 masuk surga, 99 masuk neraka. Disangkanya 999 masuk neraka, disangkanya itu dari kalangan kaum muslimin. Dari 1000 muslimin, 1 masuk surga, 999 masuk neraka, disangkanya begitu. Lalu kata Rasulullah SAW, qaribu wasaddidu fa innaha lam takun nubuwatun qad illa kana baina yadayha jahiliyah. Qala fayuqadul adadu minal jahiliyah fa in tammat wa illa kamulat minal munafiqin, kumilat minal munafiqin. Wa ma mithlukum wa mithlul umami illa kamithli ruqmah fi dira'iz daba aw kasama fi jambil ba'ir. Thumma qala inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah fakabbaru. Thumma qala adri aqala as-sulusain amla, wa kadza rawahu al-Imam Ahmad. Setelah kaum muslimin, para sahabat menangis, Nabi SAW bersabda, qaribu, mendekatilah kamu, mendekati kepada, kalau di dalam kitab yang kita bahas dahulu apa? Al-Hikmah, Da'wah ila Allah Ta'ala,
Qaribu di sini artinya hampirlah kalian kepada sifat-sifat. Kalau umpamanya tidak bisa istiqamah, mendekatlah dengan sikap istiqamah. Wasaddidu, dan istiqamah, berbuat luruslah kalian. Karena sungguhnya tidak ada satupun nabi kecuali sebelumnya pasti adalah zaman jahiliyah. Lalu diambil dari orang-orang jahiliyah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Kalau cukup, maka sudah cukup penuh neraka itu oleh orang-orang jahiliyah, maksudnya orang musyrik atau kafir. Kalau si neraka belum cukup penuh, maka diambil dari orang-orang munafik, masukkan terus begitu. Dan perbandingan kalian dibanding umat-umat yang lalu, taubahnya seperti warna belang pada hasta binatang, atau seperti tai lalat di kening unta. Artinya sangat sedikit perbandingan kita dengan umat sebelum kita, jauh kita ini lebih sedikit. Seperti tai lalat di kening unta tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguhnya aku sangat berharap kalian setengahnya adalah ahli surga. Jadi ahli surga itu tidak hanya umat Islam, tapi umat nabi-nabi sebelumnya. Umat Nabi Adam, ada yang masuk surga, umat Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai umat Nabi Isa. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Di antara umat Islam juga pasti ada yang masuk surga. Bukan pasti, semua pasti masuk surga. Hanya ada yang ke neraka dulu, ada yang langsung. Nah, kata Nabi SAW, aku berharap di antara penghuni surga itu setengah dari penghuni surga adalah kalian semua. Padahal umat sebelumnya jauh lebih banyak dari umat Islam. Lalu para sahabat bertakbir. Kemudian Rasulullah bersabda, periwayat hadis ini yaitu Imran bin Husain berkata, aku tidak tahu apakah Rasulullah mengatakan 2/3-nya atau tidak. Jadi setelah setengahnya penghuni surga adalah kalian, kata Imran bin Husain, aku tidak tahu apakah Rasulullah mengatakan 2/3-nya yang di antara penduduk surga itulah kaum muslimin ataukah tidak. Tapi minimal setengah penghuni surga adalah umat Rasulullah SAW, umat Muhammad SAW. Setengahnya lagi adalah umat nabi-nabi yang lainnya yang ada ribuan jumlahnya para nabi itu. Demikian hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kita menjamak hadis-hadis ini? Menjamak itu menyatukan hadis-hadis yang tadi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, awwalu may yud'a yaumal qiyamah Adam. Fatara'a dzurriyyatuhu. Fayuqalu hadza abukum Adam. Fayaqulu labaik wa sa'daik. Fayaqulu akhriz ba'sa jahannam min dzurriyyati. Fayaqulu ya Rabbi kam ukhrij. Fayaqulu akhriz min kulli mi'atin 99. Faqalu ya Rasulullah, idza ukhidha minna min kulli mi'ah 99, famadha yabqa minna? Qal inna ummati fil umami kasya'ratil bayda fi thawril aswad. Ada hadis yang menyatakan, kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat adalah Adam. Lalu diperlihatkan kepada turunan-turunnya. Lalu kata Allah, ini adalah bapak kalian Adam. Lalu Adam menyahut labaik wa sa'daik. Kata Allah, keluarkan dari turunanmu dan masukkan ke dalam jahannam dari turunanmu. Kata Adam, ya Allah, berapa yang harus aku keluarkan? Berapa orang yang harus dimasukkan ke dalam jahannam? Allah berfirman, keluarkan dari setiap 100 orang
99 masukkan ke dalam Jahannam. 99 dari 100 orang. Jadi yang satu selamat di surga. Para sahabat ketika Rasulullah menceritakan begini bertanya, wahai Rasulullah, apabila dari kami diambil 99 dari setiap 100 orang, maka apa yang tersisa dari kami? Orang yang kaya apa yang masuk surga itu? Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku dibanding umat-umat sebelumnya seperti bulu putih pada sapi jantan yang hitam. Artinya sangat jarang. Hadis ini riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 378. Jadi dalam hadis ini dikatakan dari 100 itu 99 masuk neraka, 1 masuk surga. Sedangkan hadis yang tadi dari 1000 orang 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Kok beda? Maka bagaimana cara menyatukan dua keterangan yang berbeda ini? Kata muallif Syekh Umar Sulaiman Al-Asghar menyatakan, "Wallahiru anna hadhihi riwayah la tukhalifu riwayatil ukhra as-sahihah allati suqnaha min qabl. Fa inna dhalika al-adad bi'tibarin muayyan wa hadha al-adad bi'tibarin akhar. Fal ahadits allati taj'alu nisbah 999 yumkinu an ta'mila ala jami'i dzurriyyati Adam. Wa hadits al-Bukhari alladhi yaj'aluha 99 tahmilu ala jami'i dzurriyyatihi ma ada Yajuz wa Ma'juz. Wa yuqarribu hadzal jam' kama yaqulu Ibnu Hajar anna Ya'juz wa Ma'juz dzukiru fi hadits Abi Sa'id duna hadits Abi Hurairah. Wa yumkinu an yuqala anna al-ahadits al-ula tata'allaqu bil khalqi ajma'in. Fa idza ju'ilat nisbah man yadkhulu an-nara ila man yadkhulu al-jannah bi'tibaril umam jami'an takunu an-nisbah 999. Wa yakunu hadits Bukhari al-akhir mubayyinun nisbata man yadkhulu an-nara min hadhihi al-ummah duna siwa. Kata muallif, yang jelas riwayat-riwayat ini tidaklah bertentangan dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang sudah kami jelaskan. Karena hadis ini hanya menjelaskan jumlah manusia dalam satu kalimat, sedangkan hadis yang tadi jumlah manusia dalam kalimat lain. Hadis-hadis yang menjelaskan 999 mungkin diartikan dari semua turunan-turunan Adam, termasuk Yajuz dan Majuz, juga dari turunan Adam. Jadi dari 1000 orang turunan Adam, termasuk Yajuz dan Majuz, 999 orang masuk neraka, 1 masuk surga. Padahal banyak orang-orang kafir. Kemudian adapun hadis Bukhari yang menerangkan 99 masuk neraka, 1 masuk surga, maksudnya adalah 100 orang itu dari turunan Adam selain Yajuz dan Majuz. Karena Yajuz dan Majuz jumlahnya sangat banyak sekali. Maka penyatuan ini seperti yang diterangkan oleh Ibnu Hajar, bahwa Yajuz dan Majuz dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id, sedangkan selain Yajuz dan Majuz dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan semua anak Adam termasuk Yajuz dan Majuz. Kalau hadis Abu Hurairah semua anak Adam kecuali Yajuz dan Majuz. Atau mungkin hadis pertama yang menyatakan 999 itu masuk surga berkaitan dengan semua makhluk, jin dan manusia. Yang masuk neraka ya. 999 yang masuk neraka itu adalah semua makhluk jin dan manusia. 1 masuk surga.
Sedangkan hadis Bukhari yang terakhir yang menyatakan 99 masuk neraka, 1 masuk surga adalah umat ini saja. Kata Ibnu Hajar, wa yuqarribuhu ay hadzal qaul qauluhum fi hadis Abu Hurairah idza ukhidha minna. Yang menjadi dalil yang dikatakan oleh Ibnu Hajar adalah hadis Abu Hurairah itu ada perkataan idza ukhidha minna, kalau diambil dari kami, maksudnya dari umat Islam 99, siapa satu yang selamat itu. Kata Ibnu Hajar selanjutnya, wa yahtamilu an taqa'al qismah marratain. Marrah min jamil umam qabla hadhil ummah fayakunu min kulli alfin wahidun ilal jannah wa marrah min hadhil ummah fayakunu min kulli alfin asyara. Mungkin juga pembagian ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW 2 kali. Kali yang pertama perbandingannya adalah bagi semua umat sebelum umat Islam. Maka dari 1000 orang 1 yang masuk surga, 999 masuk neraka. Sedangkan kali yang kedua perbandingan dengan umat ini, sehingga dari 1000 orang 10 orang yang masuk surga. Ini penjelasan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 390. Selesailah sudah pembahasan pertama dari pasal yang ke-6 ini, yang menjelaskan tentang banyaknya para penghuni neraka. Insyaallah nanti pada pembahasan yang kedua kita akan bahas rahasia atau hikmah di balik penjelasan tadi, kenapa di dalam neraka itu banyak sekali penghuninya. Dan pembahasan ketiga nanti ada hadis mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu para wanita. Nanti akan kita bahas kenapa kebanyakan para penghuninya itu adalah kaum wanita. Insyaallah pembahasan tentang ini akan kita lanjutkan besok ba'da salat subuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wassalamualaikum. Tadi malam kita sudah membahas tentang nas-nas atau keterangan-keterangan yang menunjukkan banyaknya ahli neraka. Kita lanjutkan dengan pembahasan kedua dari pasal ke-6 ini tentang as-sirru fi kasrati ahli nar. Rahasia tentang banyaknya jumlah penghuni neraka. Yang menjadi sebab disiksanya manusia di dalam neraka bukanlah karena belum sampainya kebenaran kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab seseorang sebelum sampai dakwah Islam kepada orang itu. Sebagaimana surah Al-Isra ayat 15 menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidaklah mengazab kepada suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada setiap umat sebagai pemberi peringatan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Fatir 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali telah berlalu kepada umat itu seorang pemberi peringatan. Akan tetapi sebab utama yang menyebabkan manusia disiksa di neraka karena sedikitnya orang-orang yang memenuhi panggilan para rasul dan banyaknya orang-orang yang kufur kepada mereka, yang menentang kepada dakwah para rasul, atau banyak orang yang menjawab panggilan para rasul tetapi dengan iman yang tidak bersih, masih tercampuri oleh bibit-bibit jahiliyah yang sebelumnya mereka miliki. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab At-Takhwifu Minan Nar menjelaskan tentang sebab-sebab sedikitnya ahli surga dan banyaknya ahli neraka. Kata Imam Ibn Rajab, فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ بَنِي آدَمَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَتَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ أَتْبَاعَ الرُّسُلِ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِمْ وَغَيْرُ أَتْبَاعِ الرُّسُلِ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِي فَهْمِهَا عَلَى مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْمُتَنَاسِبُونَ أَوْ وَالْمُنْتَسِبُونَ إِلَى أَتْبَاعِ الرُّسُلِ كثير منهم من تمسك بدين منسوخ وكتاب مبدل وهم أيضا من أهل النار كما قال تعالى وما يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. Hadis-hadis ini, jadi sebelumnya Ibnu Rajab mengutip beberapa hadis, yang hadis itu kemarin sudah kita jelaskan tentang 999 yang masuk neraka, 1 masuk surga. Hadis-hadis ini dan hadis lain yang semakna dengan itu menunjukkan bahwa kebanyakan Bani Adam itu termasuk ahli neraka. Hadis itu pun menunjukkan bahwa para pengikut para rasul itu sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang menentangnya. Sedangkan selain pengikut para rasul, semuanya di dalam neraka kecuali orang-orang yang belum sampai dakwah atau yang belum tertanam pemahaman mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul itu. Adapun orang-orang yang ngaku-ngaku mengikuti para rasul, kebanyakan mereka justru berpegang teguhnya kepada agama yang sudah dimansuh atau kitab yang sudah diganti. Seperti Yahudi mengaku umpamanya mengikuti Musa alaihissalam. Padahal agama Nabi Musa syariatnya sudah dimansuh. Nasrani mengikuti Nabi Isa. Padahal baik syariatnya maupun kitabnya sudah diganti. Maka mereka pun termasuk ahli neraka sebagaimana dijelaskan dalam Hud ayat 17, siapa yang kufur kepada rasul dari beberapa golongan, dari golongan manapun, maka nerakalah tempat tinggalnya. Masih kata Ibnu Rajab, wa amma muntasibuna ilal kitabil muhkam والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من أهل النار أيضا وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وأما المنتسبون إليه ظاهرا
wa hum min ahlil bid'ah wa dhalal. Kata Imam Ibnu Rajab, tadi sudah dijelaskan yang tentang para rasul, jelas ahli neraka. Yang tidak mengikuti para rasul ahli neraka, kecuali orang-orang yang belum sampai dakwah, belum terdakwah. Terus yang mengikuti para rasul pun banyak yang mengikuti rasul terdahulu yang sudah dimansuh. Dimansuh itu sudah dihapus syariatnya. Kitabnya sudah diganti seperti Yahudi mengikuti Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa syariatnya sudah berlalu, sudah dihapus, kitabnya sudah diganti, mereka tetap berpegang kepada Nabi Musa. Ini pun kafir dan masuk neraka. Nah sekarang kata Ibnu Rajab, ada orang-orang yang mengaku berpegang teguh kepada kitab Al-Quran yang muhkam dan syariat dan din yang hak. Tapi mereka kebanyakan dari mereka pun ahli neraka juga. Yaitu orang-orang munafik yang lahirnya iman. Lahiriahnya mengikuti syariat, tapi batinnya tidak. Mereka adalah orang-orang yang berada di neraka yang paling bawah. Sekarang, tapi mereka muslim. Kecuali yang lahirnya iman, tetapi batinnya betul-betul kufur, maka itu kufur, nifaq yang kufur. Sekarang orang-orang yang mengaku mengikuti kitab dan sunnah lahir batin, sering atau banyak di antara mereka yang terfitnah juga dengan syubhat. Mereka berdalil dengan Quran, berdalil dengan sunnah. Tapi Quran dan sunnah menurut pemahaman mereka sendiri yang menyimpang dari pemahaman salafus saleh. Mereka adalah ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Ada hadis yang menjelaskan itu bahwa anna hadhil ummah sataftariqu ala bid'in wa sab'ina firqah kulluha fin nari illa firqah wahidah. Bahwa umat ini akan terpecah menjadi 70 sekian golongan. Bid'in wa sittin wa sab'in. Bid'in itu bilangan antara 3 sampai 7. Jadi bid'in wa sab'in itu 70 sekian golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu firqah, satu golongan. Nah, kata Ibnu Rajab, wa katsiru minha aidan futina bisyubuhatil muharramah al-mutawa'ada 'alaiha bin-nar. Kebanyakan dari mereka pun terfitnah dengan syubhat. Syubhat dalam masalah akidah yang diharamkan, yang diancam dengan ancaman neraka. Sekalipun mereka tidak kekal di dalamnya, tapi mereka tidak selamat dari ancaman neraka. Dan walam yastahiqil wa'dul mutlaqu bil jannah min hadhil ummah illa firqah wahidah. Dan tidaklah berhak mendapatkan janji yang mutlak dengan masuk surga dari umat ini kecuali satu golongan saja. Satu golongan itu adalah wa huwa ma kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu zahiran wa batinan wa sallama min fitnati syahawati wasyubuhat fa haula'i qalilun jiddan la siyama fil azman al mutaakhirah. Satu kelompok yang selamat ini adalah kelompok yang berdiri di atas jalan yang ditempuh para nabi dan para sahabatnya, zahir dan batin, dan selamat dari fitnah syahwat dan syubhat, dan mereka itu sangat sedikit sekali, terutama di zaman-zaman mutaakhir. Demikian penjelasan Imam Ibnu Rajab dalam At-Takhwif minan Nar halaman 214. Sebab terbesar dari umat Islam ini yang masuk neraka adalah karena mengikuti syahwat. Dan mencinta terhadap syahwat ini memang sudah ditanamkan secara mendalam dalam jiwa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 14
Kata Allah, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya." Kata Allah, telah dihiasi manusia dengan kecintaan terhadap syahwat kepada para wanita, kepada anak-anak, kepada harta yang banyak dan berupa emas dan perak, kepada kuda-kuda pilihan, kepada ternak-ternak dan ladang-ladang. Semua manusia suka kepada hal itu. Kata Allah, semua itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kebanyakan manusia ingin menikmati syahwat dengan jalan melampiaskan apa yang dicintai oleh jiwanya dan disukai oleh hatinya, tanpa memperhatikan batasan-batasan syariat. Kemudian selain itu mereka pun mewarisi perasaan ini dari orang-orang tua mereka, sekalipun dengan resiko harus menabrak larangan-larangan syariat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf 23:24, "Ma arsalna min qablika min qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun." Kata Allah, tidaklah kami mengutus sebelum engkau, hai Muhammad, seorang pemberi peringatan pun ke satu negeri, kecuali orang-orang durhaka di negeri itu berkata, kami temui bapak-bapak kami di atas satu ajaran, memegang satu ajaran, dan kami mengikuti jejak langkah ajaran orang tua kami. Jadi mengikuti apa yang diyakini oleh leluhur-leluhurnya. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, walaupun aku datang kepadamu dengan ajaran yang lebih lurus, lebih benar dari ajaran yang kamu dapatkan dari bapak-bapakmu, kata mereka, kami kafir terhadap ajaran yang engkau telah diutus oleh Allah dengan membawa ajaran itu. Tetap kufur, karena selalu taklid kepada orang tua. Apa yang diwariskan oleh nenek moyangnya, mereka telan sekalipun nyata-nyata kesesatan. Nah, perasaan inilah, perasaan taklid kepada leluhur, kepada nenek moyang dan mengkultus individukan nenek moyang, da'un ubtuliyat bihil umam, ini merupakan penyakit yang banyak menimpa umat-umat, yang dampaknya tidaklah sedikit berupa syahwat yang tertanam di dalam hati-hati manusia yang dalam. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, lama khalaqallahu an-nara qala li Jibril idhab fanzur ilaiha, fadhahaba fanadhara ilaiha thumma jaa faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha fahaffaha bisyahawat faqala idhab fanzur ilaiha fadhahaba fanadhara ilaiha falamma raja'a qala wa izzatika laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha.
akhrajahu Tirmidzi wa Abu Daud wa zada an-Nasa'i ba'da qawlihi idhhab fanzur ilaiha wa ila ma'adadtu li ahliha fiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menciptakan neraka, Allah berkata kepada Jibril, pergi kamu, lihat kepada neraka. Lalu Jibril pergi dan melihat ke neraka. Kemudian datang lagi dan berkata, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, tidak akan ada seorang pun yang mendengar neraka yang kemudian masuk ke dalam neraka. Karena apa? Ngeri. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang berita kengerian siksa neraka yang kemudian masuk ke dalamnya. Karena ngeri, takut, maka pasti beramal soleh untuk menghindari neraka. Lalu Allah memenuhi jalan-jalan menuju neraka itu dengan syahwat. Dengan kesenangan-kesenangan, dengan kebahagiaan semu. Kata Allah, pergi lagi Jibril dan lihat neraka. Lalu Jibril pergi dan melihat ke neraka. Maka setelah itu Jibril kembali dan berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun manusia yang tersisa kecuali masuk neraka. Karena saking dipenuhinya jalan-jalan menuju neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan, sehingga lupa bahwa jalan itu berujung di neraka. Atau tahu bahwa jalan itu berujung di neraka, tapi nggak apa-apalah, senang sementara, nggak apa-apa, walaupun dengan resiko masuk neraka. Banyak orang yang begitu. Tahu bahwa berjudi itu menyebabkan masuk neraka, tahu mabuk itu menyebabkan masuk neraka, tahu berzina itu menyebabkan masuk neraka, tahu bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu mengakibatkan masuk neraka. Semua orang tahu. Orang yang suka nyongkel jendela orang malam-malam, tahu perbuatan itu dosa dan akan masuk neraka karenanya. Tahu itu. Tapi sok tanya kalau bangsat ketangkep, apa bangsatnya? Pencuri. Tanya, gimana menurut Islam, ajaran Islam yang kamu ketahui, mencuri itu boleh nggak? Pasti menjawabnya tidak boleh, merampok dan seterusnya. Tapi mereka laksanakan juga. Karena apa? Dipenuhi oleh syahwat, kesenangan. Ketika menelusuri jalan yang menuju neraka dipenuhi dengan kesenangan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka itu ditutup oleh syahwat, sehingga tidak kelihatan nerakanya, yang terlihat syahwatnya, kesenangan-kesenangannya. Dan surga itu ditutup dengan berbagai macam penderitaan, hal-hal yang tidak disukai. Kalau mau masuk surga yang terbayang itu tarawih 3 jam, tadarus sampai serak, gitu. Kemudian enggak bersenang-senang, enggak bermain-main, harus terus tekun ibadah. Wah, pegal ini. Jangankan 3 jam, kurang dari 1 jam aja tarawih sudah banyak yang edeg. Tahu edeg? Edeg itu apa ya? Nggak ada terjemahannya. Itu apa? Menggetar-getarkan kaki karena keselnya, karena pegalnya. Siddiq Hasan Khan menjelaskan tentang makna syahwat. Wal muradu bisyahawat muradatun nufus wa mustaladatuha wa uhwiyatha. وقال القرطبي الشهوات كل ما يوافق النفس ويؤلمها وتدعو إليها ويوافقها وأصل الحفاظ الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى. Yang dimaksud dengan syahwat adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa, oleh diri kita,
dan yang menimbulkan rasa lezat kepada jiwa, makanan, minuman,